Ratusan ribu orang telah menjadi korban dalam pertikaian yang terus terjadi antara Palestina dengan Israel sejak puluhan tahun lalu. Ketegangan yang terus terjadi antara kaum Yahudi dan kaum Arab yang memicu terjadinya perang kerap memakan korban sipil yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak. Konflik bersenjata yang kembali terjadi sejak 7 Oktober lalu menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara di dunia. Tidak hanya karena masifnya pertempuran yang disertai serangan membabi buta militer Israel ke sejumlah lokasi di sepanjang jalur Gaza dan tepi barat, namun juga karena kemungkinan munculnya krisis ekonomi imbas dari peperangan yang terjadi. Dunia pun terancam dengan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi global jika peperangan antara Israel-Palestina tak kunjung mereda. Perang yang satu, Ukraina, belum jelas berakhirnya kapan. Muncul lagi perang yang kedua, Hamas Israel. Semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang ini. Karena larinya nanti bukan hanya perangnya di Israel dan di Palestina, tetapi kalau meluas, melebar ke Lebanon, melebar ke Syria, melebar nanti misalnya dengan Iran, akan semakin merumitkan masalah ekonomi semua negara. Karena harga minyak pasti akan naik. Kekhawatiran Presiden Joko Widodo mengenai dampak buruk pada ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat perang Israel-Palestina yang saat ini masih berkecamuk juga dibenarkan oleh Roni B. Santoso, analis investasi perusahaan pialang berjangka. Roni menyebut meski kedua negara yang tengah terlibat pertikaian bukanlah partner dagang utama Indonesia, namun konflik yang terjadi dipastikan akan memicu gejolak pada kondisi perekonomian dunia, yang pada akhirnya juga akan turut menekan perekonomian Indonesia. Roni menjabarkan perang bisa berdampak negatif, namun juga berdampak positif bagi perekonomian dunia maupun Indonesia. Dampak negatif dari perang termasuk perang Israel-Palestina adalah kenaikan harga barang-barang berupa energi dan menguatnya harga emas dan mata uang dolar Amerika yang merupakan safe haven karena banyak diburu investor. Sementara dampak positif yang mungkin ditimbulkan dari perang Israel-Palestina adalah meningkatnya konsumsi produk-produk lokal. Yang dampaknya terhadap ekonomi global ya pasti adalah kenaikan harga-harga yang berbasis energi dalam hal ini minyak, seperti itu. Yang kedua adalah untuk krisis global bagi dampak bagi ekonomi global yang adalah para investor sudah tidak lagi berminat untuk aset-aset yang berisiko. Kalau Indonesia ada 4 dampak. Yang pertama adalah tadi saya sebutkan adalah dampak harga minyak. Kemudian yang kedua adalah dampak inflasi, di mana harga-harga tadi naik, itu akan menimbulkan efek berantai seperti ongkos produksi naik dan segala macam. Yang selanjutnya itu adalah seperti adanya aksi boikot segala macam produk Israel segala macam, itu akan membuat perusahaan-perusahaan yang kita katakan pro Israel akan mengalami kesulitan atau kebangkrutan, kita kasar seperti itu. Begitu mengalami kebangkrutan, dampak lainnya apa? Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan membuat kita seperti angka pengangguran kita akan signifikan naik juga karena ada dampak PHK tadi. Tapi apa positifnya? Positifnya adalah produk-produk lokal akan membuat jati dirinya. Jadi di saat mereka hengkang, otomatis masyarakat akan seperti kehilangan satu brand, maka brand-brand lokal saat ini saatnya sebagai brand di tanah air untuk tampil menggantikan mereka. Lebih lanjut, analis yang telah 21 tahun berkiprah di perusahaan investasi ini juga menambahkan bahwa terdapat sejumlah upaya mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari perang Israel-Palestina adalah dengan memperkuat perekonomian lokal Indonesia melalui pemberdayaan UMKM sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada produk impor serta memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menggantikan konsumsi bahan bakar minyak. Sufiani Tanjung, Jakarta.